Ya, tadi telah kita pelajari ya, tentang degree of saturation. Sebenarnya gini, sebenarnya degree of saturation itu adalah termasuk terminologi dasar ya, yang termasuk dalam volumetric ratio ya. Jadi volumetric ratio itu apa ya? Volumetric ratio itu adalah rasio-rasio ya, yang digunakan sebagai terminologi dasar untuk mengekspresikan beberapa kondisi khusus ya. Seperti tadi ya, tentang degree of saturation itu adalah suatu rasio yang menunjukkan banyaknya air pada rongga. Dan sini akan saya perkenalkan rasio-rasio yang lain ya, volumetric ratio yang lain ya, antara lain adalah void ratio, porosity, dan specific volume. Pertama kita perlu mengingat ya dari slide-slide sebelumnya ya, telah kita pelajari ya bahwasanya tanah itu terdiri dari beberapa fase ya, atau gampangnya komponen ya. Yang pertama adalah void ya, atau rongga, dan yang kedua adalah solid. Eh, jadi ada sebuah rule of thumb ya di geoteknik itu yang mengatakan bahwa banyaknya rongga itu akan berpengaruh pada perilaku tanah tersebut ya. Nah, khususnya ya, misalkan ya dalam respon tanah dalam menerima beban. Jadi semakin padat tanah itu maka tanah semakin kuat ya. Nah, makin padat suatu tanah, nah itu berarti rongganya makin dikit ya. Jadi makin padat suatu tanah itu artinya apa? Rongganya makin dikit. Ini saya akan kasih contoh sedikit ya, simple. Misalkan dalam pembuatan jalan raya yang sering Anda lihat di sekitar Anda mungkin, sering dilakukan pemadatan tanah ya. Jadi sebelum aspal itu digelar, maka di bawahnya terdapat tanah-tanah timbunannya yang ketika didamping dari truk itu terlihat gembur ya, dan kemudian tanah-tanah yang dituang itu harus dipadatkan terlebih dahulu ya. Nah, ketika tanah itu dalam posisi gembur itu artinya void ratio-nya itu tinggi ya, dan ketika dia dipadatkan maka intinya void ratio-nya mengecil. Itu adalah contoh simple ya. Nah, ketika dia padat, maka tanahnya makin kuat ya. Baru aspal digelar. Nah, dalam mekanika tanah ya, ada 3 rasio yang digunakan untuk menunjukkan ya banyaknya volume rongga ini ya. Antara lain apa ya? Yang tadi ya, void ratio, porosity, dan specific volume. Nah, nilai-nilai ini ya, ini menunjukkan banyaknya efisiensi rongga ya, pada tubuh tanah ya. Oke, kita akan bahas yang pertama ya, yang disebut dengan void ratio atau E simbolnya. Ini adalah rasio ya, yang didapat dari membandingkan volume void ya, dengan volume solid suatu tanah tersebut ya. Jadi perbandingan antara volume void dengan volume solidnya. Nah, rasio ini ya, ini digunakan untuk mengekspresikan besarnya proporsi void pada tubuh tanah ya, yang ditulis pada dengan rumus ini E sama dengan V void bagi V solid. Nah, bisa sudah lihat di sini ya, kita tahu bahwa volume void itu adalah volume di atas volume solidnya ya, atau sisa daripada volume solidnya, kemudian ini dibandingkan dengan besarnya volume solidnya. Nah, oke, jadi semakin besar ya, nilai void ratio ini pada suatu tanah, itu maknanya apa? Maknanya adalah semakin banyak rongganya ya, atau semakin banyak rongga yang terdapat pada tubuh tanah tersebut. Sedangkan semakin kecil void ratio-nya, maka intinya adalah semakin sedikit pula rongganya. Atau artinya adalah komponen solid tanahnya mendominasi. Nah, ini saya kasih contoh ya, misalkan kita punya 2 nilai void ratio pada sebuah tanah yang sama ya. Salah satunya adalah kita punya E sama dengan 1,5 dibandingkan dengan E sama dengan 0,5. Artinya apa? Bahwa
Tanah dengan E 1,5 itu memiliki rongga yang lebih banyak ya dibandingkan dengan E 0,5 ya. Atau artinya apa? Artinya E 0,5 ini adalah tanah yang padat ya. Nah, ini perbandingan ini saya contohkan ya pada jenis tanah yang sama ya, misalkan tanah pasir ya. Oke. Berkaitan dengan void ratio ini ya, di dalam dunia geoteknik kita mempunyai fenomena-fenomena teknis ya yang sering terjadi di lapangan atau sering dilakukan di lapangan gitu ya. Antara lain adalah misalkan compaction atau pemadatan ya, dan konsolidasi ya. Yang berkaitan erat ya dengan void ratio ini, dengan perubahan void ratio ini, atau saya katakan itu adalah permainan void ratio ya, karena ada perubahan void ratio awal ya suatu tanah setelah fenomena ini terjadi. Mungkin saudara-saudara semua yang belum pernah ngambil Mektan ya, atau baru pertama kali mengambil Mektan ini tidak begitu tahu tentang terminologi compaction dan konsolidasi ya. Dalam hal ini akan saya serempet dikit-dikit ya. Ini penting dilakukan karena apa? Karena ini akan membentuk kerangka pikiran Anda ya, ke depannya ya. Nanti ketika pertemuan-pertemuan yang akan datang atau Anda melihat presentasi-presentasi yang akan datang tentang compaction dan konsolidasi, maka Anda akan langsung nyambung ya. Jadi sekilas saja tentang pemadatan ya. Pemadatan adalah sebuah usaha ya yang dilakukan untuk melakukan ya memadatkan tanah intinya itu ya dengan alat ya. Dan konsolidasi adalah fenomena di mana memampatnya ya, ibaratnya memampatnya suatu tanah lempung atau tanah fine grain soil ya, antara lain lempung dan silt yang terjadi karena adanya peningkatan efektif stres ya. Apa itu efektif stres ya? Itu kita akan pelajari belakangan, tapi secara mudah ya. Itu dapat digambarkan misalkan tanah lempung itu kita bebani, maka tanah lempung terendam air kita bebani, maka air dalam tubuh lempung akan keluar ya. Lalu tanah lempung itu akan kempes ya. Ibaratnya kalau kita lihat SpongeBob ya, SpongeBob kartun itu kan mempunyai rongga-rongga di dalamnya ya. Itu misalkan itu saya anggap tanah lempung, ketika sponge itu saya peres ya, airnya keluar, maka kan volume tanah ya, akan kempes. Nah, itu fenomena itu disebut dengan konsolidasi ya. Nah, untuk compaction dan konsolidasi ya, kita akan bahas itu insya Allah di pertemuan-pertemuan atau video-video yang akan datang. Namun pemadatan dan konsolidasi itu hal yang berbeda ya. Tetapi prinsipnya sama ya, di mana ya void ratio awal ya sebelum kita melakukan sesuatu pada suatu tanah itu akan lebih besar pada void ratio akhir setelah kita melakukan sebuah effort ya. Kita akan coba ilustrasikan ya sebagai berikut ya. Saya akan beri contoh pertama ya tentang pemadatan ya. Yang dimana tadi saya menyatakan bahwa void ratio awal ya tentu lebih besar daripada void ratio akhir setelah dilakukan pemadatan. Namun ini perlu digarisbawahi ya bahwa pernyataan saya tersebut itu pada kondisi volume total yang sama ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya kasih contoh simple ya, saya akan meneruskan contoh saya ya pada slide sebelumnya kita bahas mengenai pemadatan tanah jalan raya kan. Dan misalkan saya sudah menuangkan tanah ya yang gembur lalu kita padatkan dengan alat seperti ini ya, maka tanah akan padat ya. Nah, dikatakan memiliki volume total yang sama ya ketika memang elevasi jalannya sama ya, atau elevasi jalannya sudah kita tentukan sehingga otomatis kita akan mengejar volume total yang sama kan gitu.
Nah, itu skematis tersebut itu dapat dikartunkan ya, dikartunkan atau dibuat sketsanya seperti yang di bawah ini ya. Volume total yang sama, masukkan sebuah kotak ini ya. Kita punya sebuah target ya. Itu pertama-tama sebuah tanah tersebut kita pukul-pukul, kita compaction gitu ya. Lalu dia akan memadat seperti ini kan gitu. Nah, ketika kita menambahkan tanah lagi ya, tanah yang sama, oke, di atasnya, lalu kita akan lakukan pemadatan, ya otomatis void ratio awal ya, itu akan lebih tinggi daripada void ratio akhir ya. Karena apa? Karena nah, rongganya yang setelah dipadatkan kita akan tambah tanah lagi kan gitu. Seperti ini ya. Jadi void ratio-nya tanahnya itu akan meningkat seperti ini sehingga menurunkan void ratio-nya. Ini dalam volume total yang sama ya, perlu digarisbawahi ya. Contoh kasus yang kedua itu adalah fenomena konsolidasi ya, yang umumnya terjadi pada tanah lempung terendam air ya. Nah, misalkan saya punya sebuah konstruksi ya, timbunan ya, yang di atasnya akan dibangun jalan rel, oke. Nah, timbunan ini berada di tanah lempung terendam. Kalau kita buat sketsanya ya, seperti ini ya, kita punya sebuah tanah ya, lalu kita tinjau kotak merah ini ya, ini not to scale ya, tidak skalatis ya, baik ukuran butiran maupun maupun yang lain, oke. Perlu diingat bahwa awalnya kita mempunyai ketinggian ini ya, ketinggian tanah ini ya, ketinggian tanahnya sekian, dan kita mempunyai tanah di atas ini ya, tanah di atas ini, oke. Kita hapus lagi ya, saya hapus ya. Lalu ya, ketika konstruksi timbunan dilakukan, maka akan menambah beban tanah lempung di bawah ini kan ya. Nah, natural behavior ya, atau perilaku natural daripada tanah lempung ya, terendam ketika dia dibebani, maka air ya yang terdapat pada rongga-rongga pada tanah tersebut akan mencoba untuk berontak keluar ya. Dia akan berontak keluar. Oke. Yang saya gambarkan pada panah-panah ini. Ya umumnya akan ke segala arah ya. Tergantung daripada tanah yang dituju ya. Misalkan yang bawah ini, tanah di bawahnya adalah tanah batuan yang tidak bisa ditembus air ya, otomatis panah ini nggak ada ya. Tapi karena ini hanya contoh dan saya anggap ini adalah tanah yang dapat ditembus air, maka air akan ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ketika semua air keluar dalam rongganya ya. Sorry, bukan semua ya, ada beberapa bagian air yang keluar daripada rongganya. Otomatis rongga udara kan meningkat kan ya. Tapi karena ada beban, maka dia akan memampat kan gitu. Ya, sehingga rongga yang kosong itu akan terisi tanah di atasnya seperti ini. Sehingga elevasi ketebalan awal akan berkurang ya. Seperti ini gitu. Nah, istilah teknis daripada penurunan tanah ini yang di atas ini disebut dengan settlement ya. Settlement yang terjadi akibat fenomena konsolidasi ya. Atau settlement consolidation ya, penurunan tanah ini. Nah, itu ya. Jadi karena kita awalnya mempunyai suatu ketinggian ya, artinya dia mempunyai void ratio awal, suatu nilai void ratio awal ya, ketika dia dibebani lalu terjadi fenomena konsolidasi ya, dia akan memampat tanahnya seperti ini. Artinya apa? Artinya void ratio-nya akan mengecil ya. Nah, jika kita meninjau itu kotak merah ini, otomatis akan sama ya. Void ratio awal akan berubah menjadi lebih kecil dari void ratio akhir ya. Karena ada tanah yang masuk ke dalam tinjauan kita ya. Tapi kalau kita meninjau seluruh area ini juga sama aja ya. Tanahnya memampat seperti ini ya.
Oke. Oke, setelah void ratio kita pelajari ya, yang selanjutnya adalah apa yang disebut dengan porosity ya. Berbeda dengan void ratio ya. Kalau void ratio adalah volume void dibandingkan dengan volume solidnya ya. Tapi kalau porosity itu adalah volume void dibandingkan dengan volume totalnya ya. Kita tahu bahwa volume total apa? Volume void tambah volume solid ya. Jadi volume total kubus hijau ini ya. Jadi perbedaannya hanya di situ ya. Kalau void ratio dia volume void dibandingkan dengan volume solidnya saja. Kalau porosity volume void dibandingkan dengan volume totalnya. Nah, yang terakhir adalah specific volume. Specific volume juga digunakan untuk menggambarkan tingkat besarnya rongga pada tanah ya. Namun specific volume ini didapat dari nilai void ratio ya. Jadi specific volume V ya, V sama dengan 1 tambah void ratio ya. Yang membedakan apa sih dari yang dua tadi dengan ini ya? Jadi kalau ini adalah bentuk lain daripada pengekspresian void ratio ya. Nanti akan kita jelaskan ya kenapa orang-orang menggunakan specific volume ya, daripada void ratio misalkan. Oke, saya akan kasih beberapa catatan ya di sini, catatan yang penting yang bisa Anda ingat ya sampai kapanpun. Jadi void ratio ya, dan porosity itu adalah rasio yang tidak independen satu sama lain. Artinya apa? Artinya kita dapat merubah ya, jika kita tahu nilai void ratio, kita dapat mengkonvertnya menjadi nilai porosity ya. Begitu juga sebaliknya ya. Misalnya kita tahu nilai porosity, kita bisa convert itu menjadi void ratio. Ya, artinya itu tidak independen satu sama lain. Oke. Nah, pada rekayasa geoteknik ya, analisis rekayasa geoteknik, itu void ratio itu bakal sering lebih digunakan ya daripada porositas tanah ya. Oke. Ya seperti contohnya ya seperti yang tadi ya, tentang compaction, terus tentang apa namanya, tentang compaction, terus tentang konsolidasi ya. Umumnya dosen-dosen akan menjelaskan itu dan dikaitkan dengan void ratio ya. Instead of menjelaskan dengan porosity. Intinya seperti itu ya. Namun intinya dua nilai void ratio dan porosity itu adalah nilai yang menggambarkan ya besarnya betapa berongganya tanah tersebut kan gitu. Nah, terkait specific volume ya, specific volume walaupun ya void ratio itu paling sering digunakan di dunia geoteknik oleh para akademisi dan para praktisi tentunya. Beberapa kalayak ya itu lebih memilih menggunakan specific volume ya dalam menggambarkan banyaknya rongga pada tanah ya, khususnya orang-orang Inggris ya, Cambridge minded. Misalkan ya, kita punya void ratio tanah pasir tuh 0,3 sampai 1 ya, kisarannya. Mereka lebih suka menggambarkan nilai void ratio itu jika ditambah angka 1 ya, misalkan 1 tambah 0,3 dan 1 tambah 2. Sorry, 1 tambah 1. Jadi nilai void ratio-nya yang awalnya 0,31, 0,3 ke 1, mereka lebih suka menggambarkannya betapa berongganya tanah dengan specific volume ya, yaitu 1,3 sampai 2 ya. Karena ini harus ditambah dengan 1 kan gitu. Karena mereka merasa nyaman dengan angka itu ya, secara matematis ya. Jadi sebenarnya ada sejarah di mana orang-orang Inggris itu menelurkan teori yang disebut dengan critical state soil mechanics ya. Grafik-grafiknya akan menggunakan specific volume daripada void ratio. Karena secara matematis nyaman ya, gitu ya. Itu sejarah ya, tapi tidak terlalu penting bagi praktisi ya. Praktisi lebih suka void ratio daripada specific volume tentunya. Oke ya, sekian kita lanjut ya. Sekian tentang penjelasan
volumetric ratio yang berkaitan dengan banyaknya rongga, kita akan lanjut